My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something. Erik ten Hag merapat ke Manchester United. Skuad MU diingatkan untuk tak main-main karena bakal berhadapan dengan manajer yang tak suka main-main. Dari sejumlah laporan terbaru, Erik ten Hag dikabarkan sudah menyepakati secara verbal tawaran kontrak dari Manchester United. Kesepakatan itu berdurasi 4 tahun. Selanjutnya, MU harus menuntaskan urusan kompensasi dengan Ajax selaku klub yang masih memiliki Ten Hag. Kompensasi itu berkisar di angka 2 juta pounds yang tak akan jadi masalah buat Setan Merah. Bekas pemain Ajax, Rafael van der Vaart, mendukung Ten Hag mengambil peluang ini. Pria yang pernah memperkuat Real Madrid itu percaya manajemen MU sudah memberikan otoritas kepada Ten Hag jika berani menunjuknya sebagai manajer. Ten Hag ke Manchester United? Bagus. Jangan biarkan klub seperti Manchester United menunggu. Para pemain di Manchester United ini tidak punya alasan lagi. Mereka membuat begitu banyak manajer pergi, sementara mereka bermain sangat buruk. Ungkapnya kepada Ziggo Sport dilansir Metro. Ten Hag sendiri merupakan salah satu pelatih yang dikenal sangat kejam. Ia tak segan-segan mendepak atau mencadangkan pemain mereka jika tidak menuruti apa perkataannya. Hal itu terlihat pada skuad Ajax Amsterdam yang diisi banyak pemain muda, di mana Erik ten Hag nyatanya bisa menaklukkan para pemain muda tersebut dengan sikapnya yang keras. Dengan begitu, banyak fans Manchester United berharap dengan sikapnya bersama tim Belanda tersebut bisa menularkannya ke Manchester United nantinya. MU sendiri dikenal dengan para pemainnya yang egois, yang maunya main sendiri daripada main secara tim. Karena keegoisan mereka, banyak pelatih-pelatih ternama keluar dari kursi kepelatihan karena dianggap tidak bisa menangani anak-anak nakal Manchester United. Selain itu, ujian sebenarnya bagi Ten Hag adalah kepribadian dan kekuatan mentalnya. Faktor luar lapangan yang dapat ditangani oleh seorang manajer. Ketika MU mengalami keterpurukan, banyak pundit sepak bola dan mantan pemain Manchester United yang tak segan mengkritik kinerja sang pelatih. Ada juga petinggi yang kerap mencampuri keputusan manajer. Seorang manajer jika tidak menginginkan seorang pemain sebagai tindakan disiplin bisa ditolak oleh petinggi klub. Pertanyaannya, apakah Ten Hag memiliki kemampuan untuk menangani pusaran seperti itu? Masalah ini di luar sistem dan gaya permainan. Namun, pelatih asal Belanda menunjukkan beberapa karakteristik yang mengingatkan pada Sir Alex Ferguson. Kesetiaan yang luar biasa kepada para pemainnya, sikap yang bahkan lebih galak dan mudah terbakar terhadap media. Di pers Inggris, merupakan hal yang biasa membicarakan tentang permainan dan manajemen pemain muda. Tapi jika membahas isu-isu tertentu, Ten Hag dianggap bisa mengatasinya. Erik ten Hag dianggap sangat tegas dan percaya diri akan komentar-komentarnya di tiap wawancara yang Ten Hag lakukan. They will never last it. Don't be so dramatic. Not my demographic. This shit is democratic. They vote effects, yeah, bitch. Di sisi lain, Erik ten Hag sendiri akan mendapatkan dana suntikan banyak nantinya untuk melakukan perombakan skuad. Hal ini tetap MU lakukan walaupun semisal MU gagal masuk Liga Champions nantinya.
Manchester United menargetkan gelandang tengah dan seorang bek untuk didatangkan MU pada musim panas nanti. Nah guys, kalau menurut kamu gimana nih? Apakah Ten Hag bisa mengatasi keegoisan para pemain Manchester United? Atau malah jadi seperti Rangnick yang sekarang justru mengikuti kemauan pemain? Tulis aja ya komentar kamu di bawah. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin kamu football ya, ketemu sama aku lagi. Bye.